ويريد النجاة في الدنيا وينفعنا ويريد الذين يستغفرون الكريم على منابر المسلمين الفاتحة. يا حنان يا منان يا قديم الإحسان بحر جودك مليان جد لنا بالغفران. يا حنان يا منان يا قديم الإحسان بحر جودك مليان جد لنا بالغفران. ربنا نستعفيك ربنا نسترضيك ولنا ظن فيك يا جاهل الإيمان. يا حنان يا منان يا قديم الإحسان بحر جودك مليان جد لنا بالغفران. النبي أمي وخديجة أمي والبتول الخفي سيدات النسوان. يا حنان يا منان يا قديم الإحسان بحر جودك مليان جد لنا بالغفران. الصلاة الدائم على النبي بن هاشم عد من هو قائم بالعبادة سهران. يا حنان يا منان يا قديم الإحسان بحر جودك مليان جد لنا بالغفران. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يسوق السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى طريقك المستقيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه والآل. اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. آمين يا رب العالمين. أما بعد hadirin hadirat Bapak jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah senantiasa pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan hidayah, taufik dan inayahnya. Kita kembali dapat berkumpul di tempat yang mulia ini, rumah daripada rumah Allah, dan di waktu, di kesempatan yang mulia ini, di waktu subuh yang dimana Allah berikan banyak keberkahan di dalamnya. Dan mudah-mudahan berkumpulnya kita di sini menjadikan kita tergolong menjadi orang-orang yang disebutkan oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasul, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ila jannah. Barang siapa orang yang menjalani menetapi jalan di dalam menuntut ilmu, maka Allah niscaya akan mudahkan jalan baginya untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan tergolong juga dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid din. Kata Rasul, orang yang Allah kehendaki baginya itu kebaikan, khairan katsiran, kebaikan yang amat banyak, maka niscaya Allah akan berikan pemahaman pada orang tersebut dalam nilai-nilai agama. Kemudian salawat serta salam juga senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam
beserta seluruh keluarga sahabat pengikutnya ila yaumil qiyamah. Hadirin wal hadirat jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, penyambung kajian kita tentang kemuliaan-kemuliaan umat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih di mana tentang kita diberikan informasi yang amat lengkap, detail dan terperinci tentang perihal surga dan penduduknya. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ilmihi fid darin amin. Wa min tilkal abwab al-jihadu fi sabilillah. Semalam sudah dibahas bahwasanya di antaranya jalan atau pintu yang menghantarkan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala itu di antaranya al-jihadu fi sabilillah. Itu berjihad di jalan Allah. Di antara makna jihad itu i'la'i kalimatillah, meninggikan kalimat Allah, agama Allah. Dan tentunya kita termasuk kita mengkaji ilmu itu jihad fisabilillah. Selain berperang membela agama Allah, termasuk dia ilmu itu jihad fisabilillah. Wa hifdzul Qur'an ma'a mulazamati tilawatihi, dan juga termasuk di antaranya juga kita menjaga Al-Qur'an dengan senantiasa kita itu membacanya seharian. Ada kawan sajus kita halaman, ada kawan sehalaman setengah halaman, ada kawan setengah halaman ya 5 baris, 3 baris, 2 baris. Karena di sana mengandung nur, cahaya dan obat syifa untuk kita. Kemudian wa isbaghil wudu' ala makarih, isbaghil wudu' ala makarih. Ya, tadi juga jalannya itu kita dengan menyempurnakan wudu di saat kita itu kada senang. Menyempurnakan wudu itu termasuk amalan-amalan yang menggugurkan dosa-dosa kita dan menghantarkan kita kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Amalan yang mudah yang semua orang pasti bisa menggawinya. Kalau kita melebihi batasan-batasan yang wajib, maksudnya itu masuk kita dalam kategori isbaghul wudu, menyempurnakan wudu. Waqatul khutbah ila masajid, dan berbanyak langkah kita kepada rumah-rumah Allah, masjid-masjid. Wa iktsar min dzikrillah, dan kita memperbanyak juga zikir kepada Allah. Subhanallah bihamdihi adada khalqi wa rida nafsi wa zinata 'arsyi wa midada kalimati, dan seterusnya. Zikir-zikir yang lain. Wa kalimatun thayyibatun turdillah wa rasulah yatakallamu biha rajul min ridwanillah la yuqalha balan wa sabrun jamilun ala balil makruhin ala balil makruhin azim. Dan di antaranya juga dengan seorang itu bersabar, sabar yang baik, sabar yang baik dengan tidak memprotes, dengan tidak menunjukkan ketidakridhaan kita kepada Allah. Sabar memang kada mudah ya, kalimatnya hadap saja. Sabara, bila bahasa 3 kata saja, sabara, sabrun. Tapi menjalankannya ini kadang mudah dikatakan tapi berat untuk dijalankan. Ulama membagi sabar itu terbagi ada menjadi 3 tingkatan. Jadi yang paling rendah itu sabar fil bala, inda musibah. Ketika kita menghadapi musibah, itu yang paling ringan kata ulama, sabar itu. Dan musibah. Di atasnya lagi sabrun fil ta'ah. Kita itu sabar dalam menjalankan ketaatan. Sabar sembahyang, sabar baca wirid, sabar baca Quran, sabar berzikir, sabar baca salawat, sabar dalam ketaatan, sabar jujur, kada berdusta, dan seterusnya. Itu di tengah-tengah. Di paling tinggi lagi sabar di dalam menahan diri tidak bermaksud kepada Allah. Itu yang paling berat. Dan kata ulama kata Al-Alim Al-Allamah Arif Billah Al-Habzin Ibrahim bin Smith, kata beliau, seseorang itu tidak sampai menuju maqam qarbin, orang-orang dekat kepada Allah yang bujur-bujur dekat itu, kecuali dengan orang itu bujur-bujur meninggalkan segala kemaksiatan. Bukan hanya menjalankan ketaatan, kada cukup. Kadang kan ada orang kita itu kadang taat dia, maksiat ada juga. Itu belum bawa. Untuk orang yang muqarrab itu bujur-bujur meninggalkan kemaksiatan. Jadi kata beliau, orang yang sampai derajat muqarrab itu orang yang bujur-bujur tidak lagi tersentuh daripada kemaksiatan. Ya itu sabar yang paling tinggi. Sabar yang paling tinggi.
sampai di dalam meninggalkan kemaksiatan kepada Allah. Itu yang paling susah kita, paling ngalih kita. Kita kalau berjanji isuk sampai yang ini jam saya ini tetap waktu. Kita isuk kalau berjanji isuk sedekah kawat. Cuma kita kadang kalau belum tentu berjanji isuk ada menggawi dosa belum tentu kawat. Hanya membuka pintu aja sudah berapa jalan menuju dosa yang kita bisa tergugur di dalamnya. Memang kadang mudah. Tapi sekali lagi kata Rasulullah SAW apa? Memang kita kullu bani Adam khata' aja Nabi. Setiap manusia ini pasti bisa kesalahan sudah. Cuma yang paling baik orang yang wa khairul khata'in at-tawwabun. Sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan itu yang ia selalu kembali. At-tawwabun, at-ta'ibun, kembali bertobat. Makanya kita Nabi menghimpunkan sehari itu beribadah 100 kita beristighfar 70 mengingat astagfirullah 70 sampai kita mengingat maksudnya menyesali mengingat himbung terakhir. Ya ada kayak kisah orang kaya ya. Mana cucunya kisahnya nih. Sama coba kaya behari 2 botol tuh belum lagi teler coba. Kisahnya tuh kada layak lah. Jadi orang itu kisahnya kan kayak berharga. Ini kan pas masuk mengingat itu dengan kita menyesali ya Allah. Banyak yang bisa keluar ya Allah. Tapi di hadapan rahmat-Mu ya Allah, ada apa-apa yang bisa keluar. Lebih ganda lagi rahmat Tuhan. Dan itu bisa muncul dalam hadis yang sahih apa kata Allah Rasul. Rahmat yang itu mengalahi daripada murka Allah. Rahmat Allah itu mengalahkan segala murka Allah. Ya, rahmat itu lebih dominan, lebih ganas. Rahmat Allah itu lebih ganas. Lebih ganas daripada murka Allah. Yang kita harapkan itu rahmat Allah. Makanya di antara doa salam sulit apa? Allahumma maghfirka awsa'u min dzunubina ya Allah. Rahmat itu awsa'u min dzunubina, lebih luas daripada dosa-dosa kami. Wa rahmatuka arji'u indana min a'malina, dan rahmatmu lebih kami harapkan daripada amal ibadah kami. Maghfiratuka awsa'u min dzunubina, ampunanmu itu lebih besar daripada dosa-dosa kami, dan rahmatmu lah yang lebih kami harapkan daripada amal ibadah kami. Bahkan kita beramal ini adalah lepas daripada rahmat Allah SWT. Hidayah, taufik, dan inayah. Adalah lepas kita beribadah itu dengan 3 hal ini. Ada orang hidayah dapat, taufik belum tentu dapat. Tahu semua yang wajib, ada orang menjauhi, ada dapat taufik. Ada orang dapat hidayah, taufik, ada dapat inayah. Kalau menjauhi cuma berat, banyak halangannya, ya kan? Tantangannya banyak. Ada kita nih alhamdulillah hidayah dapat, taufik dapat, inayah pulang dapat pertolongan Allah, mudah aja kita tinggal berjalan saja. Kendaraan kau aja juga ada dalam menjagai, ada dalam mengganggu kita beribadah, itu dapat inayah, mudah kita menjalankannya. Nah itu semata-mata karena rahmat Allah tadi yang 3 itu. Jadi kadang pantas kita bertepuk dada merasa kita yang paling menggauling. Cuma kita tadi tetap berusaha juga, kadang juga salah paham juga. Nah, orang ini berharap rahmat Allah Ta'ala aja lagi dia. Nah, lagi selain bersembahyang, ini luput kadang-kadang. Artinya justru dengan orang yang meninggalkan ibadah, berarti jauh daripada rahmat Allah. Sebagai seorang yang mendekati dengan ibadah, menggauли ibadah, berarti dekat dengan rahmat Allah. Dan ibadah ini dalam konsep agama kita amat sangat luas maknanya. Ada yang mahdoh, ada yang ghairul mahdoh. Mahdoh itu yang berbeda. Sembahyang, puasa, mahdoh. Ada yang ghairul mahdoh, ibadah sosial, tersenyum kita. Ada meramal orang, membantu orang, mengambil waktu di jalan, ibadah. Waktu itu ada sedekah aja nanti. Kita ngomong sesuatu yang mengganggu di jalan pun itu hanya sedekah, seperti ibadah. Jadi banyak tadi. Termasuk di antaranya juga apalagi jalannya syafa'atul hasanatun inda di sultan fi da'i makruhin aw mablaghi birrin afwin amman dhaib. Kita membantu orang yang kesulitan di hadapan penguasa,
untuk menolak sebuah hal yang tidak disukainya karena kita bantu, yang dapat membahayakan ini kita bantu, termasuk wa i'ta'i man hurim wa wasl liman qutir, menyambung silaturahim kita. Ada orang yang sedang bermusuhan kita damaikan dengan hal-hal juga. Wa qad ikhtassa Allah subhanahu wa ta'ala ba'd an-nas bi darajatin mu'ayyanah la yanaluha ghairuhum wa la yudrikuha illa man 'amila bi 'amalihim. Fa hunaka darajatun makhsusatun la yanaluha illa arbabul humum wat tafkir fi sa'i al-'ayyam wa bil halal. Termasuk orang yang Allah khususkan karena masuk surga itu ada yang lain yang lewat pintu itu kecuali mereka saja. Itu orang-orang yang ketika di dunia itu mereka itu bersikukuh bertahan di dalam berjuang mencari nafkah tapi dalam jalan yang halal. Jalan yang halal. Berusaha kadang menggawin haram nih. Orang mungkin tajamkan haram sudah karena susahnya mencari nafkah kadang. Tapi ia berusaha tetap di dalam kesusahan. Tapi yang karena terpengaruh tergiur lawan jalan yang haram ini. Itu karena Allah menyiapkan masuk surga melalui pintu yang khusus yang kadang dimasuki oleh orang yang selain mereka itu. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat disebutkan jannatu adnin mufattahatun lahumul abwab muttaqina fiha yad'una fiha bifakihatin katsiratin wa syarab. Yang mana surga itu senantiasa bagi mereka itu terbuka pintunya. Mufattahatan lahumul abwab, senantiasa terbuka. La idza dakhalul jannah lam tughlaq abwabuha alaihim. Karena kalau mereka masuk ke surga itu pintunya senantiasa terbuka. Dan kada tertutupnya, terbuka terus. Lain kayak pintu api neraka. Pintu api neraka itu kan tertutupnya. Fi amadim muwaddada, innaha alaihim musadah fi amadim muwaddada. Kalau neraka itu yang tertutup dan dikunci, ada penghalangnya. Jadi kan mungkin kalau dibuka. Ada surganya terbuka. Kadang-kadang darul amnin, tempat yang aman, jadi terbuka aja. Kita kan di dunia ada bukaan terus, angin masuk, ada angin maling masuk, bukan terus. Nah, di surga ini aman, nyaman, dibuka terus lowongnya ya kan. Dan tiap kali malaikat juga masuk mendatangi orang-orang yang penghuni surga. Wa dukhulul malaika alaihim fi kulli waqtin bituhaf wal altar. Malaikat itu ketika mereka di dalam surga itu mengilangi kita malaikat itu mendatangi orang-orang penghuni surga itu dengan membuat tuhaf. Tuhaf itu jamaknya tufaati hadiah, membawa hadiah. Wal altar dengan sikap yang lemah lembut malaikat itu datang. Wa dukhulu ma yasurhum alaihim fi kulli waqtin, dan mereka itu mendatangkan hal-hal yang menggembirakan para penghuni surga. Dan yang datang itu pasti berbeda-beda, ada hal yang menggembirakan, berlain-lain, ada sama terus. Jadi kada mudah bosan ya, kada mungkin ada bosan di surga itu. Ramai terus, senang terus, bahagia terus. Kada ada hal yang membuat bosan. Di dunia ini kan senyaman-nyamannya, sebahagia-bahagianya amal gitu terus. Bisa diulang juga, ya kan? Datang ke tempat yang paling indah misalnya kan, ramai di situ paling saja, sana udah, saling udah, ada ini kada biling-bilingan lagi di surga. Udah kita termasuk di dalam yang enak. Amin. Wa aidan isyaratan ila an hadaru amnin la yahtajuna fiha ila ghalaqil abwab kama kanu yahtajuna ila dzikri. Qala fihi wa lamma kanat darajatul ba'dihha fawqa ba'din kanat abwabuha kadhalika. Jadi maka disebutkan semalam kan surga itu bertingkat-tingkatan. Jadi yang paling tinggi itu namanya surga Firdaus. Kayak itu juga pintunya bertingkat-tingkatan juga. Tapi subhanallah itulah sudah. Walaupun di surga itu bertingkat-tingkatan, ada lagi di situ ada nama bihiri-hirian itu ada lagi. Mulai dari ini kan bisa bihiri kita melihat orang.
ada di surga itu walaupun ketingkatan itu ada hiri-hirian lagi. Bahkan manusia yang terakhir masuk surga disebutkan dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahih beliau, itu manusia yang paling terakhir masuk surga ini ketika dikeluarkan dari api neraka itu sudah kada berbentuk daging lagi, dah karat dah, hiram kayak ada manusia lagi bang dah, keluar diangkat dimasukkan ke Nahrul Hayah, semua kehidupan hingga dagingnya tuh tumbuh besar ditakuni oleh Tuhan, oleh Allah Ta'ala, apakah ada lagi nikmat yang engkau hendak lagi nih ujian yang manusia terakhir masuk surga nih? Wahai Allah, kada lagi sudah. Ulun ini manusia paling beruntung sudah di dunia ini. Kada lagi yang paling beruntung dari dunia. Karena ini benar, keluar adegan lagi sudah. Saking dahsyatnya di surga itu. Berarti paling rendah kita surganya deh. Udah mulai neraka keluar deh, Pak. Ada orang sudah di surga, ada yang di Firdaus, ada yang di macam-macam surganya. Hari ini terakhir masuk surga, ya kada merasakan lagi sudah penatnya di dunia, bahkan penatnya neraka aja, lain penat lagi, pedihnya neraka tuh kada ingat lagi sudah. Padahal itu awal dimasukkan dalam sungai Nahrul Hayah, dalam sungai kehidupan, masukkan situ, kada ingat lagi deh, merasanya menjadi manusia paling beruntung. Hari ini disiksa di neraka Allah Ta'ala mungkin berapa ribu tahun. Itu disebutkan dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Muslim. Jadi kan ada lagi hiri-hiri itu kan ada lagi tempat yang luar biasa nikmatnya sudah. Wa kullama 'ala jannah ittasa'at. Di mana kalau makin tinggi surga itu makin luas surga itu. Makin luas. Ada lagi dari hiri dan kiri dalam lagi. Nah, dulu berpaling ada berpisah sidin mendapat kisah dari guru sidin juga pengarang kitab ini. Syekh Muhammad bin Abdul kata beliau itu di Hijaz di negeri Arab itu ada seorang raja. Jadi seorang raja ini biasa raja itu duduk di singgasana ya, yang megah luar biasa. Tapi raja ini bisi penyakit ambeien. Jadi kursi raja yang luar biasa megah itu diluangi. Ada tahun itu diluangi. Biar nyaman duduk. Padahal singgasana itu diluangi. Dan kada boleh makan kecuali hanya roti kering. Pakai apa kan? Roti kering gitu aja boleh. Jadi bila anda makan ya Pak, sekiranya anda makan roti kan pasti kada nafsu roti wala ada rasanya. Dibilang anak kantor raja ini dipanggil budak-budaknya itu, ya staf, pegawai kerajaan. Dihidangkan daging, kambing, macam-macam gulai, ya kan? Disuruh makan budak-budak ini. Jadi raja ini segera selera apa? Melihat orang makan sambil makan roti tadi. Tapi makan roti supaya bahwa menghayalkan makanan itu juga. Jadi kayak itu. Jadi seorang raja pun ketika di dunia kayak itu juga. Padahal raja ini kan paling harap sudah lah di dunia, raja itu presiden, paling harap sudah. Tapi kayak itu, di surga itu karena lagi kayak itu, semuanya nyaman. Waqad haddatsa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an sifati dukhuli al-jannah faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensifati masuknya penduduk surga itu ke dalam surga itu. Sudah berkisah faqala kata Rasulullah walladzi nafsi biyadi, demi zat yang jiwaku ini berada di genggamannya, maksudnya demi Allah, Rasul bersumpah innahum kharaju min kuburihim ustuqbilu binuqin bildin laha ajnihatu. Manakala mereka itu keluar daripada kubur-kubur mereka, ini hanya dibangkitkan berarti kan. Berarti pada hari kebangkitan Yaumul Ba'ats, mereka bangkit keluar dari kubur itu. Ustuqbilu, mereka itu dihadapkan, diantari malaikat mungkin pantar. Binukin bildin, dengan onta yang berwarna putih, onta berwarna. Nah, ini perlu kita pahami
Kenapa jadi unta aja? Sekali lagi Rasul itu diutus berdakwah yang menggunakan bahasa kaumnya. Wa ma arsalna min rasulin illa bi lisani qaumi. Karena orang-orang zaman itu masyarakatnya kenalnya unta, anak paling harap tuh. Unta sudah, kuda, unta itu. Mungkin tahu ini mungkin andai kata diutus zaman sekarang mungkin di Rasul itu kan mereka itu akan dihadirkan dengan jet-jet pribadi. Itu makanya juga hari atau unta jadi Rasul itu unta. Yang paling harap itu sudah supaya tergambar di hadapan masyarakat yang Rasul dakwahi unta. Intinya mereka itu karena dihadirkan kendaraan laha ajrihah, unta itu Rasul kena diisi sayap. Alaiha rihalud dhahab, di atas unta itu ada semacam pelana yang terbuat dari emas. Lambang kemuliaan di dunia ini emas ya Allah. Yang paling haram itu emas, paling larang. Yang kendaraan yang super istimewa lah. Jadi orang hanya keluar dari kubur itu sudah diantari kendaraan yang super istimewa tadi. Syurubuni alihim nurun yatalala kullu khutwatin minha min numatil basar. Bahkan mereka itu ada dipasangkan sandal. Sandalnya itu sandal yang diisi syurub, ada talinya. Hari kata Nabi itu nama masyarakat itu tahu kan sandal bertali. Jadi kita ya semacam kelas kaki lah. Yang mana itu talinya itu ya tak bersinar kan. Menunjukkan kemuliaan juga, kemuliaan. Wa yantahuna ila babil jannah, sampai mereka itu ketika sudah naik di kendaraan yang super haram, super istimewa itu sampai ke pintu surga kata fa idza halqatun min yaqutatil hamra. Mereka itu kan dia melihat situ ada ya halqah itu semacam alat pengatur pintu. Begitu ini bel min yaqutatil hamra yang terbuat dari batu yakut yang berwarna habang. Diulang angka bang itu. Nah, diulang ulang itu. Yakut berwarna habang, maka diulang itu diulang. Oh ini kan yakut warna kuning ya. Bila habang itu langka. Ala safatihi dhahab, di atas lempengan emas. Pintunya kayak itu. Wa idza syajaratun ala babil jannah yanba'u min asliha 'ainan. Dan di situ juga di depan pintu itu ada pohon daripada pintu surga yang memancar di sana mata-mata air, dua mata air. Fa idza syaribu min ahadihima jarat fi wujuhihim binadratin na'im. Kalau mereka itu minum sudah dari mata air yang ada di bawah pohon di depan pintu surga itu, maka akan memancar di wajah-wajah mereka itu pancaran kemuliaan, kebahagiaan, kesenangan. Ya kayak orang yang mungkin selama di dunia itu usaha segala macam kan repot, kekurangan protein ya. Di surga itu mulus pandai bungas, kayak ada lagi ada bungas. Usianya rata-rata 30-an, 35, 33. Kayak Nabi Isa diangkat. Ukurannya karena kayak Nabi ada bungas, ada lagi orang tua sana ya kan. Nah, ada lagi nenek yang kayak kisah nenek betapa kalau Nabi itu kan nangis nenek di badan Nabi ada di surga. Maksudnya kan lagi berwujud seperti nenek, maksudnya lagi kembali muda semuanya. Mudah-mudahan kita sebentar dikumpulkan di dalamnya. Amin. Kemudian mereka berwudu. Ketika berwudu dengan menggunakan mata air tadi, maka lam tash'at ash'aruhum abadan. Mereka itu ada lagi rambutnya usang, lembut, sudah halus ya. Dari gunting sudah kulit menjadi mulus, rambut menjadi halus. Ada bilang kita kayak sapu hijau, ada lagi yang kayak itu kan alat deh. Ini bersampung ada bisa kayak aras rambut. Dari sana ada bersampung kan, wudu aja langsung halus rambut. Nah saat itu mereka mengetuk, hanya masuk pintunya diketuk.
Falau sami'at tanidal halqah yahya fayablughu al-hawra anna zawjaha qad aqbala. Disambut bidadari-bidadari langsung. Bidadari-bidadari. Kemudian juga dilayani dengan ada khadimah, ada khadam yang menjadi pelayan-pelayan di dalam syurga. Falaula anna Allah azza wa jalla a'afa nafsuhu la kharra lahu sajidan mimma yara minan nuri wal baha. Manakala jika Allah itu ada menjelaskan, mengenalkan zatnya, mungkin kita tuh kan gugur berbungkuk diri sujud melihat bidadari itu, saking bungasnya, saking cantiknya, bercahayanya kita. Tapi kita tahu bahwa ini lain Tuhan, ini bidadari aja. Andai kata kada tahu tuh, andai Allah tuh kada mengenalkan zatnya Allah tuh kita kada tahu, mungkin mengira bidadari itu ya Tuhan, saking puasnya. Memang ada zat Tuhan karena jauh lebih indah. Zat yang laisa kamitslihi syai'un itu karena itu termasuk ada bagian kita tuh kadang dapat melihat, ada bagian mana ru'yatu rabbil alamin. Orang surga itu dapat melihat zat Allah yang sungguh maha indah itu, yang laisa kamitslihi syai'un. Itu bonusnya untuk para penduduk surga itu. Dan itu karena nikmat yang paling ganda itu ridha Allah dan melihat zat Allah itu, mengalahkan nikmat-nikmat yang lain. Nah, sekali lagi kita mohon kepada Allah melalui Rasulullah SAW, mudah-mudahan kita dikumpulkan di sana sebelah kita, keluarga kita, sahabat kita, jiran tetangga kita, dan seluruh baginda Rasul Muhammad SAW. Sallallahu alaihi wasallam wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Amin amin ya rabbal alamin. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه وقدره العظيم.